Mas Mbak sekalian, kita masuk ke pembahasan kedua. Saya nggak tahu suara saya kadang bisa terlalu cepat atau terlalu lambat, jadi nanti silakan diatur di YouTube ya, atau teman-teman bisa sambil pause-pause untuk menyimak slide dan sebagainya. Kalau kurang lambat bisa dipercepat. Kita masuk ke pembahasan kedua. Kita fokus di ALT dan AKK, angka lempeng total dan angka kapang kamir. Yang ini merepresentasikan bakteri mesofil, yang ini merepresentasikan mold and yeast atau jamur ya. Yang keduanya merupakan cemaran yang bisa saja dan umum terjadi mencemari bahan kita. Oleh karena itu kita harus tetapkan batasan-batasan yang masih boleh ada di bahan kita, baik cemaran itu berupa bakteri yang kita akan namakan dengan ALT atau angka lempeng total. Kemudian cemaran juga bisa berupa jamur, baik itu jamur uniseluler maupun multiseluler, yang kita katakan dia sebagai AKK, angka kapang dan kamir, yang mana ada batasan di sini yang tidak boleh dilampaui, karena keberadaan cemaran ALT dan AKK ini dapat menurunkan mutu produk, juga bisa meningkatkan potensi gangguan kesehatan pada konsumen ya, karena pada sebagian orang mungkin saja cemaran bakteri atau jamur yang ada di dalam produk kita itu bersifat imunogenik, sehingga mereka bisa mengalami alergi dan lain-lain, tapi jarang terjadi. Kemudian juga akan menurunkan kualitas produk, karena bisa saja terjadi pertumbuhan di situ yang menyebabkan produk kita dimakan oleh si jamur atau bakteri. Oleh karena itu kita harus tetapkan AKK dan ALT ini sebagai kontrol kualitas dari produk-produk kita, baik di situ bahan awal atau ada air untuk produksi, kemudian di makanan dan sebagainya juga ada, dan di produk ini ada banyak, ada obat biasa, ada monografi. Itu monografi masuk bahan awal ya, nanti teman-teman lihat di farmakope. Kemudian obat tradisional, kosmetik, makanan dan lain-lain itu ada banyak, nanti di PKB POM atau standar makanan Indonesia itu ada, tapi itu jarang keluar ya, jadi ini untuk bacaan aja, tidak perlu pusing. Yang ini jarang keluar, tapi bisa untuk tambahan-tambahan aja angka-angkanya itu. Oke, ini adalah contoh, kita nanti fokus di perhitungan saja ya. Adalah contoh soal, teman-teman bisa lihat nanti di slide atau ini di pause. Dan ini merupakan metode yang lama. Nah, metode yang baru itu nanti bagaimana, dan yang dipakai di industri itu yang seperti apa, nanti kita lihat ya. Tapi apa namanya ini, rumus ini sama ya, ini juga sama. Jadi nanti teman-teman hitung saja dengan rentang 25 sampai 250. Sebetulnya rentangnya tidak terlalu banyak, tapi kalau kita bicara tentang bakteri, perbedaan di sini 251 itu akan berpengaruh pada cawan yang dipilih. Dan kenapa kita pakai 25 sampai 250 ini? Karena yang saya tahu, saya belum mendalami, tapi lebih ke angka statistik yang bagus untuk hasil yang representatif. Nah, ini adalah persyaratan mutu, ada kadar air, kita cepet aja ya, ada kadar air, ALT, AKK, cemaran bakteri patogen yang teman-teman juga bisa cek di PKB POM dan lain-lain. Kemudian cemaran aflatoksin juga di sini, teman-teman bisa cek di ini ya, persyaratan. Nah, yang kita akan bahas adalah lebih ke perhitungan ALT dan AKK. Ini kemarin sudah ya, pas teman-teman juga sudah dapat fase 1, jadi kita
skip saja, kita langsung ke perhitungan dan gambarannya aja. Nah, ini gambaran dari ALT. ALT itu apa? Teman-teman bisa baca ya. Intinya adalah cemaran bakteri ya, mesofil yang dia hidup di lingkungan ini ya, lingkungan secara umum, lingkungan normal. Kemudian AKK, angka kapang dan kamir, yang intinya dua-duanya tuh merupakan suatu fungi ya. Yang kapang itu multiseluler dan kamir itu uniseluler. Intinya adalah AKK tuh cemaran adanya fungi. Nah, ini contohnya perbedaan antara kapang dan kamir. Ini yang seluler ya, ini yang multiseluler, ini yang uniseluler, sel tunggal. Kita bisa kenal dengan yeast atau mold. Kalau ini secara makroskopik tidak kelihatan, yang ini secara makroskopik kelihatan secara mata ini ya, mata kita bisa lihat, tapi ini masih sederhana yang mold dan yeast ini. Nah, beda dengan mushroom atau jamur yang kita kenal. Nah, kedua jamur ini, yeast dan mold ini, yang biasa dapat mencemari produk-produk kita, khususnya yang dari bahan alam atau dari bahan-bahan awal. Kemudian aflatoksin, ini kita singkat aja, nanti teman-teman bisa baca ya. Intinya adalah adanya suatu cemaran dari jamur yang kita kenal dengan Aspergillus flavus, yang dia bisa mensekresikan suatu senyawa kemokin toksin untuk kita yang kita kenal dengan Aspergillus flavus atau disingkat aflatoksin ya. Aflatoksin ini harus di cek dan diukur kadarnya dan dilihat dengan persyaratannya. Nah, yang paling toksik di antara aflatoksin lain adalah aflatoksin yang B1 ya. Kemudian ada juga varian, nanti kalau teman-teman lihat ada yang total aflatoksin, yaitu campuran B1, B2, G1, G2 nih ya. Kemudian ada juga yang khusus aflatoksin B1, itu berapa, ini nanti bisa dibaca. Kemudian bentar, kita persyaratannya dulu. Nah, ini persyaratan ini ada di CPOB ya, untuk bahan penggunaan farmasi, terus untuk bahan-bahan sediaan oral dengan rute pemberian pembawanya bukan air, dengan pembawa air ya, pembawa air itu ya sirup dan lain-lain. Kemudian sediaan suppositoria rektal di sini nggak ada. Kemudian untuk mukosa oral di sini ada persyaratan ALT dan AKK-nya dan mikroba spesifik yang dia tidak boleh ada. Saya cepat aja karena teman-teman juga bisa, ini cuma baca aja. Nah, ini ada untuk OT, obat tradisional ya, ada aflatoksin total. Nah, di sini ya B1, B2, G1, G2 dan juga aflatoksin B1. Khusus B1 ada persyaratannya. Kemudian patogen yang tidak boleh ada ya, seperti Staphylococcus aureus SA dan P. aeruginosa. Ini yang ini dihafal boleh, tidak juga, saya kurang tahu ini soalnya jarang keluar. Ini juga untuk kosmetik. Oke, ini hanya sekilas saja, kita lebih masuk ke sini ya. Kemarin saya sampaikan bahwa ada perbaruan sebetulnya di farmakope kita itu mengatur AKK dan ALT itu. Teman-teman bisa lihat yang ini aja langsung ini ya. Jadi pilih satu saja dari tingkat pengenceran dengan jumlah koloni tertinggi yang kurang dari 250 untuk ALT. Kalau AKK-nya kurang dari 50 ya. Jadi seperti ini.
Ini kita temukan di Farmakope 5 dan 6, dan kita temukan di SNI, kemudian di produk-produk olahan, di PPOMN, dan di standar-standar dan referensi-referensi yang dipakai juga di industri dan dipakai juga oleh teman-teman kita. Kemarin saya cek juga kita masih pakai ini. Jadi saya bingung sebetulnya nanti yang keluar di UKM PPAI itu perhitungan yang mana, yang bawah atau yang atas. Maka untuk menjembatani saya berikan dua-duanya. Ya, dilalai nanti kan ABC-an. Ternyata teman-teman ngitung pakai cara yang atas, nggak ketemu, maka teman-teman juga hitung pakai cara yang dari Farmakope. Sebaliknya, kalau teman-teman sudah hitung dengan cara yang Farmakope, nggak ada di ABC-an, maka teman-teman lakukan perhitungan dengan yang dari SNI, Standar Nasional Indonesia dan sebagainya. Karena yang saya temui di lapangan memang banyak yang memakai ini, yang kita gunakan kemarin ya teman-teman, sudah pakai Pastor Lab ya, itu kita kan sudah pakai ini. Dan di Farmakope kita belum, tapi saya sampaikan saja di sini karena sebagian juga memakai ini. Jadi saya tidak tahu nanti soal yang keluar apa. Yang penting slide ini itu harus teman-teman pahami di materi nanti ini ya, dibaca-baca yang ini. Oke, kita langsung ke perhitungan ya untuk AKK dan ALT. Ini kita pakai perhitungan yang biasa, yang seperti biasa, bahwa gambarannya adalah teman-teman ingin mengetahui dalam sampel kita itu ada bakteri seberapa banyak. Kita ingin menguji AKK dan ALT-nya. Ya, singkat saja karena ini bukan OSCE ya. Jadi intinya kita lakukan rekonstitusi dengan metode yang sesuai, kemudian dari sini kita encerkan 10 kali. Ya, caranya adalah dengan mengambil 1 mili dari sampel, kemudian kita tambahkan 9 mili yang kasih duanya ini, totalnya nanti akan menjadi 10 mili, sehingga kita bisa katakan pengenceran yang pertama adalah 10 kali, karena dari 1 menjadi 10 mili, sehingga 10 kali pengenceran, atau kita sebut dengan 0,1 dari semula. Kalau kita bicara faktor pengenceran, maka 10 kali atau 0,1 dari sampel awal ya, atau kita sebut dengan 10 pangkat min 1. Ini sama saja ya. Kemudian kita ambil 1 mili lagi, kita masukkan, ditambahkan 9 mili broth media ya, ini sehingga dari 1 mili ini menjadi 10 mili lagi, atau dari 1 mili yang awal ini menjadi 100 mili. Malah bingung gak ya? Ya, ini gak usah lah. Intinya 1 mili ini menjadi 10 mili lagi, maka kita katakan dia mengalami 10 kali pengenceran dari yang ini. Nah, kalau dari yang awal, dari yang sini, itu dikatakan 100 kali pengenceran, atau 0,01 kalinya dari yang awal. Ini faktor pengencerannya 100 kali, kenyataannya 0,01 kali dari yang awal, atau kita sebut dengan 10 pangkat min 2 ya. Dan seterusnya, tambah 1 mili, ambil 1 mili lagi, tambah 9 menjadi 10 pangkat min 3 menjadi 1000 kali. Yang ini juga 10.000 kali. Yang ini 100.000 kali. Yang ini 1 juta kali. Maka kita bisa singkat dengan 10 pangkat min 3, yang ini 10 pangkat min 4, yang ini 10 pangkat min 5,
yang ini 10 pangkat min 6. Maka kita bisa masukkan ke dalam tabel nanti, dan kita hitung koloni-koloni yang terbentuk dari setiap pengenceran tadi ya. Ternyata di sini ada 159 koloni, 17, 2, dan 0. Maka dari data ini, data yang pertama adalah pengenceran, yang kedua adalah data koloni yang terbentuk, atau kita bisa singkat dengan Colony Forming Unit CFU. Maka kita bisa masukkan kedua data ini ke dalam tabel pengenceran dan CFQ. Dan karena pada metode ALT dan AKK itu harus dilakukan harus dilakukan 2 kali pengujian atau duplo, maka nanti kita akan dapatkan 2 kali data dengan cawan yang beda. Jadi 2 cawan ini, 2 metode ini menghasilkan 2 data. Kalau diminta triplo ya 3 data dan seterusnya. Dan hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah data yang kita dapatkan ketika kita melakukan pengujian AKK dan ALT. Di sini adalah contohnya ALT, kemudian di sini contohnya adalah AKK. Nah, kita ambil satu contoh ya teman-teman, nanti di sini bisa ngitung sendiri. Ini jawabannya. Nanti bisa latihan ngitung sendiri. Oh, ini sebelum saya kasih nanti ya. Nah, kita ambil contoh untuk yang ALT menggunakan FI 5 dan 6. Kalau menggunakan FI 5 dan 6 itu syaratnya adalah kurang dari 250 dengan jumlah koloni yang terbesar. Yaitu yang kita pakai adalah ini. Sebetulnya gampang, langsung ketemu ya. Itu tinggal 210 tambah 212 ya, dibagi 2 dikali dia pada tingkat pengenceran yang 10 pangkat min 3. Artinya faktor pengencerannya itu adalah 1000 kalinya ya. Kalau teman-teman sebagian ada yang bingung dengan kenapa 1000 kali, adalah 1 dibagi 10 pangkat min 3. Kalau matematikanya nanti jadi 10 pangkat 3, jadi 1000. Faktor pengenceran 1000 kali. Kenapa? Karena kalau ada sebagian yang bingung ya, karena kita encerkan dari satu di sini ya, kemudian diencerkan 10 kali, maka pengenceran 10 kali dia menjadi 10 pangkat min 1 atau 0,1. Tapi pengencerannya berapa kali? Pengencerannya 10 kali. Maka ketika kita dapatkan data di sini 5, maka 5 ini di mana? 5 ini adalah ditabung dengan pengenceran 10 kali. Maka untuk mendapatkan gambaran yang ada di sampel, yang ada di sini, maka kita harus kalikan dengan faktor pengencerannya dikali 10. 5 kali 10 sama dengan 50. Nah, 50 itu ada di sini. 50. Jadi dari 50 ini gambarannya, ketika kita encerkan 10 kali, maka kita bagi 10, maka kita dapatkan data 5. Kalau kita balik, kita dapatkan pengenceran 10 kali adalah 5. Maka yang sebenarnya ada di dalam sampel kita adalah 5 kali 10, karena pengencerannya 10 kali. Dan seterusnya ketika pengencerannya 100 kali atau 1000 kali atau 10.000 kali dan lain-lain. Yang kalau kita singkat adalah kita encerkan 100 kali, maka dia adalah 10 pangkat min 2 atau 0,01-nya dari kalinya dari sampel awal ya. 10 pangkat min 3 0,001 kalinya dari sampel awal ya. Ini saya ulangi karena sebagian kita ada yang perlu gambaran mengenai perhitungan matematisnya ya, seperti ini dan seterusnya.
ya, 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 3, 10 pangkat min 4, yang artinya kalau ada 5 koloni di sini, maka kita kalikan 1000 untuk mendapatkan gambaran yang ada di sampel kita. Kenapa? Karena angka 5 itu adalah berada di pengenceran yang sudah 1000 kali dari awal. Artinya kadar 5 ini hanya 0,001 dari kadar yang sebenarnya. Maka harus kita kalikan sehingga kita dapatkan gambaran yang ada di sampel kita adalah 5 kali 10 pangkat 3 atau 5000 yang ada di sini. Gambarnya seperti itu. Nah, oleh karena itu di sini ya, kalau farmakope yang awal yang 5 dan 6 sebetulnya gampang aja. Ambil salah satu dengan jumlah koloni tertinggi, maka kita rata-ratakan di antara duplo tadi dikali faktor pengencerannya. 210 itu dari sini, 212 dari sini, kemudian yang 1000 kali adalah dari pengencerannya, karena dia 10 pangkat min 3 atau 1000 kali ya. Kalau bagi yang masih bingung, ambil angka ininya ya, min 3, min 2, min 1, berarti 10-nya, berarti 0-nya 1, yang ini 0-nya 2 ya, 0 ini 2. Sini 1000 kali kan 0-nya 3. Nah, ini 0-nya 40.000 kali. Sehingga kita dapatkan angka dari perhitungan farmakope adalah 402 dibagi 2 10 pangkat 3 sama dengan 211 kali 10 pangkat 3. Atau kalau kita ingin rubah pangkatnya, maka kita bagi 100, kita pindahkan ke 10 pangkat 5, maka 2,11 kali 10 pangkat 5. Nah, ini sebetulnya hasilnya sama 2,1, karena memang cawan yang terhitung di sini itu secara aturan nanti akan sama dengan yang 25 sampai 250, karena kita hanya menggunakan satu data ini ya. Kalau kita pakai rumus yang sigma delta C, bentar, rumusnya saya lupa, dibagi 1N ya. Nah, ini 1 kali N1 0,1 sebetulnya sama sih. Nah, ini ya, 1 kali N1 atau jumlah cawan yang digunakan ya, kali 0,1 sebetulnya kalau kita pakai data pengencerannya ada 2, tetapi kalau pengencerannya cuma 1, maka kita pakai 1 kali N1 kali pengencerannya ya. Di sini kan tinggal 210 tambah 212 dibagi 1 kali, karena cawannya di sini ada 2, maka 2 ditambah dikali 10 pangkat min 3 dikali kan ya, bentar kok saya lupa. Oh iya, betul, dikali. Oke. Nah, dikali 10 pangkat min 3. Nah, ini bisa naik ke atas matematis ya. Jadi 210 tambah 212 kali 10 pangkat 3 dibagi 2. Ketemunya sama aja dengan yang ini, kalau datanya 1. Nah, kalau datanya 2 yang kita pakai, maka hasilnya akan berbeda, karena kalau dari farmakope hanya mensyaratkan 1 pengenceran saja. Kalau dari SNI, maka ternyata di sini ada 3 malah. Ini sama ini ya. Ini biar gampang
saya ubah nanti ya, di sini ini 2 ini aja 24. Jadi kita pakai perhitungan 2 ini atau enggak usah ya, enggak usah lah, berarti kita pakai data yang ketiga juga ya, yang mana kalau dari Pharmacope ya tinggal 240 tambah 235 bagi 2 kali 10 pangkat min 10 pangkat 3 ya, faktor pengencerannya berarti 275 dibagi 2 pangkat 3. Kok 275 475 berarti 75 37 ya, 237,5 per kali 10 pangkat 3 atau 2,38 kali 10 pangkat 5 seperti ini. Nah, hasilnya beda dengan perhitungan yang kedua, yaitu yang menggunakan sigma D sigma C ya. Kita lihat di sini ya, sigma C bagi 1 kali N yang pertama tambah 0,1 kali N yang kedua tambah 0,01 kali N yang ketiga dikali faktor pengenceran yang paling awal ini, yang ini ya. Kenapa dia 0,1 dan 0,01? Karena sebenarnya ini gampangan saja ya, karena dari 10 pangkat min 3 ini kita encerkan lagi, maka data ini sebetulnya 0,1 kalinya, 0,1 kalinya kan. Data ini juga 0,01 kalinya. Kenapa? Karena kita menggunakan pengenceran yang data 10 pangkat min 3 ini, yang nantinya ketika kita jabarkan di persamaan, sebetulnya sigma C ini ya, maka kita kan dapatkan di sini ada 2 cawan yang kita gunakan ya, cawan 1 dan cawan 2, tetapi data yang ketiga hanya 1 cawan. Maka di sini nanti 1 kali 2, karena 2 cawan, ini juga 2 cawan, ini 1 cawan, maka yang kedua 0,1 kali 2, karena kita ambil dari cawan yang kedua yang ini, kemudian tambah 0,01 kali 1, karena cawan yang dipakai hanya 1, karena yang ini tidak terpakai karena di bawah 25 ya, karena kita mengikuti aturan 25 sampai 250 sesuai aturan ya. Maka kita bisa turunkan persamaan ini menjadi 240 tambah 235 kan? Oh, pengalinya belum, kali 10 pangkat min 3. Nah ini ya, karena kita pakainya 10 pangkat min 3, maka yang data kedua dan data ketiga itu mengikuti, karena pengencerannya itu 0,1 kalinya ya. Nanti angka 93 ini sebetulnya dia 9,3 kali 10 pangkat min 3, tapi di sini dia datanya dalam 10 pangkat min 4, maka muncullah 0,1 dan 0,01 ini, yang ini ya. Maka kalau kita masukkan ke persamaan ya, ke sini 240 tambah 235 ya, teman-teman udah rumus jadi ya, tambah 93 tambah 97 tambah 28 dibagi 2 ditambah 0,2 ditambah
0,01 dikali 10 pangkat min 3. Nah ini nanti bisa naik ya, maka kita tambahkan dulu. Ntar saya nggak pakai kalkulator, jadi tak tambah bertahap ya. Kita ambil yang ini 240, berarti 575 ditambah ini ditambah ini 190 ditambah 28 kali 10 pangkat 3 dibagi 2 tambah 0,2 2,21 ya. Kalau kita sederhanakan lagi ini berarti ini tambah ini berarti 603 tambah 190 dibagi 2,21 kali 10 pangkat 3. Oke. Berarti benar ya, 793 dibagi 2,21 dikali 10 pangkat 3. Masih ada yang kelewat enggak ya? Bentar, tak cek dulu perhitungannya. Oke. Pantesan kelewat. Ini 4. Kok bisa 5 ya? Ini 4 nih. 4. Ini berarti 503. Nah ini kalau manual 503 190. Oh iya 693. Nah kalau udah ini harus pakai kalkulator. 6,93 kali 10 pangkat min 3 sama dengan tak cari kalkulator. 3,13 3,13 kali 10 pangkat 3. Maka saya ingin ubah menjadi angka satuan, biasanya pakai satuan. 3,13 kali 10 pangkat 5. Nah ini oke ya. Oh ini bentar. Oh oke, ini kuncinya berarti. Eh 3,13 ya. Nanti ini tak ubah aja yang ini di di materi ya, biar enggak ambigu. 3,13 kali 10 pangkat 3 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 kali
Oh bentar, kalau nggak salah ini ada perhitungan satu lagi, tapi ini saya nggak masukkan karena nanti hasilnya akan berbeda. Ini supaya nggak bingung, kita ini dulu, nanti kalau ada lagi tak tambahin video. Ini kuncinya yang 3,13 ini ya, 3,13 kali 10⁻5 berarti. Nah ini nanti saya ubah yang ini ya. Nah gambarannya, nah dari rumus tadi itu seperti ini penggunaannya ya, tetapi ada perbedaan di SNI dan di farmakope karena hasilnya nanti akan ada 3,13 kali 10⁻5 atau yang 2,38. Nah yang benar yang mana? Yang benar depends, nanti teman-teman lihat di soalnya saja ya. Itu yang mana jawaban yang paling memungkinkan. Nah kalau saya juga bingung nanti kita pakai yang mana karena masih ada dualisme di sini. Ada teman-teman yang senang dan masih menggunakan menurut SNI, tapi ada juga yang menggunakan menurut farmakope. Jadi saya bekali dua ini ya, yang farmakope maupun yang SNI ini teman-teman nanti harus cek dua-duanya. Kalau gampangannya ya tinggal yang farmakope dulu, karena cuma tinggal nambahin tok kan, itu lebih gampang. Kalau emang nggak ketemu berarti caranya dia pakai yang SNI ya, karena setelah saya cross check ada dua ini ya, dua mazhab lah kayak gitu, dan kita tidak tahu soal yang keluar nanti adalah beliau yang menggunakan referensi dan mazhab yang mana ya, karena bisa saja berbeda setelah saya cross check seperti itu. AKK juga sama, nanti perhitungan yang lama yang dia 15 sampai 150 koloni atau yang menggunakan kurang dari 50 yang mana. Nah ini tinggal teman-teman nanti bahas yang AKK-nya. Perhitungannya juga sama dengan ALT, cuma perbedaannya adalah di range-nya, yaitu yang range ini untuk AKK dan range yang ALT itu adalah 25 sampai 250 atau kurang dari 250 yang di farmakope. Gitu, ini gambarannya. Dan ini 1,3 teman-teman jangan bingung karena ada satu mazhab lagi yang ini saya nggak usah taruh di sini biar teman-teman nggak bingung. Jadi ada satu lagi, tetapi ini tidak usah kita ketahui dulu karena ada backgroundnya. Nanti bingung kan, malah udah mau ujian malah yang mana yang benar gitu. Maka teman-teman pilih antara yang farmakope atau yang SNI, dan kedua-duanya betul dilakukan di industri juga. Tapi karena ini kepentingannya dengan ujian, maka teman-teman nanti pilih yang manakah yang sebetulnya sesuai dengan soal tersebut ya. Jadi, dan nanti juga saya akan tambahkan latihan-latihan soal dan kuncinya, dan juga nanti ada pretest post-testnya supaya nanti saya akan taruh di situ kita pakai yang mana, metode FI atau metode apa satunya tuh SNI gitu. Jadi teman-teman bisa biar terbiasa ngitung-ngitungnya ya gitu. Dan ini pustakanya teman-teman bisa cek, dan saya sangat merekomendasikan teman-teman untuk menonton videonya Pak Bambang. Ini beliau mentor saya, jadi nanti searching aja di YouTube, dengerin kalau pas senggang ya, khususnya yang untuk farmasi industri. Ini akan sangat banyak penjelasannya, dan nggak mungkin lagi ya, dan pastinya penjelasannya itu kan lebih detail dari yang sudah saya bahas tadi, karena memang yang saya bahas ini hanya pengantar saja karena kita sudah mau UKM PPAI, saya ambil inti-intinya saja, tetapi sebetulnya bahasan mengenai bangunan dan fasilitas, personalia, manajemen resiko mutu, sarana penunjang kritis, dan lain-lain itu jauh lebih banyak, berkali-kali lipat dibandingkan apa yang kita bahas ini. Jadi saya sangat merekomendasikan teman-teman simak yang ini supaya jauh lebih paham lagi materi-materi tentang farmasi industri. Ini dibuka ya, ditonton. Oke, jadi
sekian aja ya, nanti teman-teman silakan komen di sini ada yang mau dikonfirmasi. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.